Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan media pembelajaran digital dalam pembelajaran digital, penggunaan media pembelajaran dan pembelajaran digital. Secara umum, definisi media digital sama persis dengan media pembelajaran pada umumnya, hanya kemasannya saja kemudian berubah menjadi digital atau simbol yang digunakannya menggunakan teknologi digital. Tapi secara khusus karakteristik yang sedikit yang spesifik, maksudnya spesifik ya. Pertama, dia cenderung projected media, kemudian juga berbasis komputer dan ya mengakomodir multimedia. Ini tiga karakteristik utama ya. Projected media artinya membutuhkan alat proyeksi berbasis komputer karena pesannya ya berbentuk digital sehingga perlu komputer. Kemudian cenderung mampu mengakomodir multimedia. Jadi media digital itu walaupun tidak semuanya, tetapi ada kecenderungan bahwa di media digital, media pembelajaran digital ini sangat memungkinkan atau multimedia itu menjadi hal yang sangat biasa. Berikut. Jenis media pembelajaran digital ini secara simbolnya, berdasarkan simbolnya kan sama dengan yang media pembelajaran pada umumnya. Ada audio, visual, dan multimedia. Hanya bentuknya saja yang kemudian spesifik. Untuk audio bentuknya tidak menggunakan podcast atau klip audio gitu ya. Formatnya sama, tetap ada diskusi, ada ceramah, bisa drama dan lain sebagainya. Sedangkan yang visual juga sama persis. Poster, comic strip, ada yang muncul baru istilahnya infografis. Ini munculnya di era digital. Tapi infografis ini bukan bentuk kemasan media khusus, ini hanya jenis sajiannya saja, jenis pengemasan pesannya. Jadi bisa saja infografis disajikan dalam poster atau dalam bentuk-bentuk media visual atau media grafis lainnya. Kemudian ada audiovisual juga ada motion graphic, ada klip video, sama persis, hanya saja formatnya digital dan cenderung tampilannya lebih singkat. Kemudian ada multimedia. Nah, multimedia ini bentuknya dalam pembelajaran digital ini menjadi LMS, berbentuk LMS, aplikasi pembelajaran atau web-based resources lain. Nah, ini jenis-jenis media pembelajaran yang kemasannya dikemas dalam bentuk digital. Sedangkan pola penggunaannya, media pembelajaran digital itu secara umum ada 3. Ada yang digunakan dengan polanya sebagai suplemen, media pembelajaran sebagai suplemen atau tambahan, komplement atau sebagian dari pembelajaran, atau substitusi. Ini nanti kita lihat masing-masing, termasuk juga dengan bagaimana masing-masing pola ini perbedaannya dan kaitannya dengan level pembelajaran digital. Media pembelajaran sebagai suplemen. Media pembelajaran sebagai suplemen artinya sebetulnya kalaupun medianya tidak digunakan, ini tidak masalah. Karena sebagai suplemen, sebagai tambahan. Sehingga learningnya sudah utuh, kemudian baru dia bisa ditambahkan dengan media. Nah, ini yang disebut dengan media sebagai addition of learning, sebagai tambahan. Jadi untuk memperkaya pembelajarannya bisa saja tidak menggunakan media, tetapi kemudian media ini digunakan sebagai tambahan, sebagai alat bantu, bahkan sebagai media sendiri, tapi hanya sebagai penambah saja. Ini yang beberapa di antara kita, baik guru maupun dosen, kadang menggunakan PowerPoint ini hanya sebagai tambahan, tidak sebagai bagian. Artinya kalaupun tidak pakai PowerPoint ya bisa. Nah, hanya karena untuk meningkatkan level pembelajarannya maka kemudian digunakan PowerPoint. Nah, ini artinya media pembelajarannya digunakan sebagai suplemen. Yang berikutnya, media pembelajaran sebagai komplement. Media pembelajaran sebagai komplement ini sebetulnya ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Keterlibatan media atau peran media dalam pembelajaran menjadi bagian. Selain adanya interaksi dalam pembelajaran, selain adanya aktivitas-aktivitas pembelajaran, media juga merupakan bagian penting dari pembelajaran. Sehingga akan menjadi utuh pembelajarannya ketika media ini hadir. Sehingga
Dengan begitu, media merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Sehingga jika bisakah dalam konteks pola penggunaan media sebagai komplement ini kemudian medianya tidak di tidak ada gitu misalkan, ya bisa saja, tapi pembelajarannya tidak menjadi utuh. Contohnya dalam konteks pembelajaran ketika pembelajaran blended learning, misalkan sebagian pembelajarannya di kelas, sebagian pembelajarannya online, maka yang online ini tetap harus mengakses media, dan itu yang disebut dengan media pembelajaran sebagai komplement, sebagai bagian dari proses pembelajaran atau pelengkap pembelajaran. Media sebagai substitusi. Dia sebagai substitusi benar-benar menggantikan peran media, sehingga media ini betul-betul menjadi inti dari pembelajaran. Ketika ketika siswa ingin mengakses pembelajaran, maka mau tidak mau dia harus mengakses media terlebih dahulu. Karena tanpa media dia tidak akan bisa mengakses bahan ajar. Tanpa dengan media dia tidak akan strategi pembelajaran tidak dapat terlaksanakan. Tanpa ada media, evaluasi pun tidak bisa dilakukan. Nah, ini terjadi contohnya dalam proses pembelajaran jarak jauh yang menggunakan media. Medianya khususnya media digital seperti e-learning dan yang sekarang dilakukan dalam konteks pembelajaran daring jarak jauh selama school from home ya. Selanjutnya, ya, ini pada bagian yang terakhir. Pada bagian yang terakhir, diperlihatkan bagaimana interaksi antara media pembelajaran dengan model pembelajaran digitalnya. Kita lihat pada level 0, ini karena level 0 ini digital absence, maka tidak ada media pembelajaran digital yang digunakan. Karena dalam level 0 ini kan tidak ada unsur digital yang digunakan. Sedangkan pada level 1, cenderungannya penggunaannya sebagian besar pada suplemen, bahwa media pembelajaran digital digunakan sebagai tambahan, walaupun memungkinkan beberapa pola-pola penggunaan komplement pada level 1 ya, digital emerging. Yang level berikutnya atau tingkatan berikutnya pada level digital engagement, ini pola pembelajaran digitalnya lebih banyak memanfaatkan media pembelajaran dengan pola komplement, sebagai pelengkap ya, bagian tadi sebagai partisi dari pembelajaran, jadi sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran. Walaupun tidak sedikit juga yang masih menggunakan pola-pola suplemen. Hanya pola substitusi ini hanya terjadi di level 3 saja. Pada saat semua media pembelajarannya full digital dan ini digunakan secara utuh, bahkan akses pembelajarannya juga dilakukan melalui media pembelajaran, maka di situ proses itu yang kemudian menggunakan media pembelajaran digital dengan pola substitusi. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.